Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai preformulasi obat tetes mata levofloxacin 0,5%. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erna Ratmawati, lalu Farid Khairul Azmi, saya sendiri Feby Febrianti, Fitriani Veronisa, dan Rani Anggraini. Obat mata itu sendiri merupakan sediaan steril yang berupa larutan atau suspensi untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Obat yang telah terbuka dan dipakai tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari untuk digunakan lagi, karena obat itu mungkin sudah terkontaminasi oleh kuman. Penggunaan obat tetes mata tidak boleh digunakan lebih dari 1 orang. Salah satu contoh obat tetes mata adalah tetes mata levofloxacin. Indikasi obat tetes mata levofloxacin adalah untuk mengobati infeksi mata yang disebabkan oleh bakteri. Levofloxacin merupakan antibiotik spektrum luas yang termasuk ke dalam golongan antibiotik fluoroquinolone generasi ketiga dan bersifat bakteriosidal. Levofloxacin bekerja dengan cara menghambat sintesis DNA bakteri secara langsung, yaitu dengan menghambat kerja dari DNA girase sehingga menyebabkan kerusakan pada untai DNA bakteri. Pemberian levofloxacin 0,5% dapat dilakukan sebanyak 3 kali per hari dengan 1 tetes setiap pemberian selama 2-5 hari. Levofloxacin memiliki efek samping yang lebih minimal, yaitu berupa keluhan fotofobia. Fotofobia itu sendiri merupakan kondisi yang terjadi ketika mata sensitif terhadap cahaya terang. Levofloxacin 0,5% digunakan untuk pengobatan konjungtivis bakterial dan 1,5% untuk ulkus kornea yang disebabkan oleh strain bakteri yang rentan. Kekuatan sediaan yang beredar di pasaran untuk obat tetes mata levofloxacin yaitu levofloxacin 5 mg per mili untuk botol obatnya 5 mili. Selanjutnya untuk studi preformulasi zat aktif levofloxacin dari tinjauan fisikokimia yang didapat dari Pharmacope 5 dan Martindale. Dengan rumus kimianya C18H20FN3O4 titik 1 2H2O. Dengan titik leburnya 225-227, titik didih di 571,5, dengan pH-nya 3,8-5,8, dengan berat molekul 370,38, dan pemiriannya hablur atau serbuk hablur putih kekuningan sampai putih kuning. Dengan kelarutan agak sukar larut dalam air, dalam aseton, dan dalam metanol, praktis tidak larut dalam gliserin dan N-oktanol, larut dalam dimetil sulfoksida dan dalam asam asetat. Inkompatibilitasnya, ion logam karena membentuk senyawa koordinasi yang stabil, produk yang mengandung magnesium, aluminium, atau kalsium. Wadah dan penyimpanannya disimpan dalam wadah terlindung cahaya dan kelembapan. Dari tinjauan farmakologinya, memiliki indikasi infeksi pada area luar mata yang disebabkan oleh bakteri. Dengan mekanisme kerjanya, yaitu antibiotik spektrum luas yang aktif terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, berfungsi untuk menghambat DNA girase, sebuah topoisomerase tipe 2 dan topoisomerase 4 yang merupakan enzim yang diperlukan untuk memisahkan replicate DNA sehingga menghambat pembelahan sel. Dosisnya untuk levofloxacin 0,5% digunakan untuk pengobatan konjungtivis bakterial dan dosis 1,5% untuk ulkus kornea yang disebabkan oleh strain bakteri yang rentan. Memiliki efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat yaitu penurunan daya penglihatan untuk sementara waktu, sensasi seperti ada benda asing pada mata, demam, sakit kepala, rasa panas terbakar atau tidak nyaman pada mata, fotofobia, iritasi, gatal pada kelopak mata, shock, reaksi anafilaktoid. Dengan kontraindikasinya hipersensitif terhadap quinolone. Selanjutnya untuk permasalahan dan penyelesaian masalah. Untuk masalah yang pertama, pemberian obat tetes mata langsung diteteskan ke mata. Solusinya rute pemberian secara gutahe.
Masalah yang kedua, sediaan tetes mata harus bisa bercampur dengan konsentrasi di dalam tubuh. Solusinya yaitu dengan penambahan NaCl sebagai pengisotonis. Masalah yang ketiga, sediaan dibuat multiple dose. Solusinya ditambahkan benzalkonium klorid sebagai pengawet. Untuk masalah yang keempat, sediaan ini menggunakan benzalkonium klorid sebagai pengawet dan dapat teroksidasi oleh logam. Solusinya, pengawet dikombinasikan dengan dinatrium EDTA sebagai pengkelat. Untuk masalah yang kelima, diharapkan bisa memperpanjang waktu kontak antara sediaan dengan kornea. Solusinya ditambahkan hidroksipropilmetil selulosa sebagai peningkat viskositas. Untuk masalah yang keenam, sediaan dibuat pada pH 3,8 sampai 5,8. Solusinya ditambahkan natrium hidroksida sebagai dapar. Dan untuk masalah yang terakhir, dilihat dari stabilitas panas, levofloxacin sebagai zat aktif meleleh pada suhu 225 sampai 227 derajat Celcius. Sehingga solusinya, sediaan ini disterilkan dengan autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Kedua eksipien. Pertama, benzalkonium klorida. Pemberian serbuk amorf berwarna putih atau putih kekuning-kuningan, bisa sebagai gel yang tebal atau seperti gelatin. Bersifat higroskopis dan berbau aromatis, rasa sangat pahit. Kelarutan sangat mudah larut dalam air dan etanol, bentuk anhidrat mudah larut dalam benzen, dan agak sukar larut dalam eter. Stabilitas bersifat higroskopis dan mungkin dipengaruhi oleh cahaya, udara, dan bahan logam. Larutannya stabil pada rentang pH dan rentang temperatur yang lebar. Larutannya dapat disimpan pada periode waktu yang lama dalam suhu kamar. Konsentrasi dalam keadaan preparat mata, benzalkonium klorida digunakan sebagai pengawet dengan konsentrasi 0,01 sampai 0,02%. Biasanya dikombinasikan dengan 0,1% disodium edetat. Kegunaan pengawet antimikroba, sterilisasi autoklaf, pH 5 sampai 8, wadah tertutup rapat dan terhindar dari cahaya. Dinatrium EDTA, nama bahan disodium edetat atau NaEDTA. Pemberian cairan jernih tidak berwarna atau kuning, bau mirip amoniak. Kelarutan praktis tidak larut dalam kloropom dan eter, sedikit larut dalam etanol, larut dalam 11 bagian air. Stabilitas garam edetat lebih stabil daripada asam bebas yang mana dekarboksilat jika dipanaskan di atas 150 derajat Celcius. Disodium edetat dihidrat kehilangan air dari kristal saat dipanaskan pada temperatur 120 derajat Celcius. Larutan encer asam edetat atau garam edetat dapat disterilisasi dengan autoklaf dan dapat disimpan pada wadah bebas basah. Penyimpanan dapat disimpan pada wadah tertutup rapat pada temperatur sejuk dan kering. Penggunaannya untuk chelating agent pada 0,005 sampai 0,1%. Natrium hidroksida, nama lain soda kaustik, natrium hidrat, rumus molekul NaOH, berat molekul 40, pemberian putih atau praktis putih, keras, rapuh, dan menunjukkan pecahan hablur. Jika terpapar di udara, akan cepat menyerap karbon dioksida dan lembab. Massa melebur, berbentuk palet kecil, serpihan atau batang atau bentuk lain. Titik didih 138 derajat Celcius, titik leleh 308 derajat Celcius. pH 12, kelarutan mudah larut dalam air dan dalam etanol. Stabilitas ketika terpapar udara, natrium hidroksida menyerap air dengan cepat, namun kemudian menjadi padat kembali karena absorpsi pembentukan karbon dioksida dari natrium karbonat. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Inkompatibilitas, inkompatibel dengan semua senyawa yang seketika terjadi hidrolisis atau oksidasi, akan bereaksi dengan asam, ester, dan eter khususnya dalam larutan. Fungsi penyesuai pH. Hidroksimetil selulosa, sinonim selulosa hidroksipropil metil ether HPMC, nama selulosa 2-hidroksipropil metil ether. Kelarutan larut dalam air dingin, praktis tidak larut dalam kloropom, etanol, dan eter, namun larut dalam campuran etanol dan diklorometana, campuran metanol dan diklorometana, campuran air dan alkohol, larut dalam aseton encer,
campuran diklorometana dan propan-2-ol, dan pelarut organik lain. Pemberian serbuk putih atau hampir putih, tidak berbau dan tidak berasa. Khasiat peningkat viskositas. Natrium klorida, rumus molekul NaCl, bobot molekul 58,44. Pemberian kristal tidak berwarna atau serbuk kristal putih. Kelarutan 1 bagian larut dalam 3 bagian air, 10 bagian gliserol. Sterilisasi, autoklaf atau filtrasi, pH 4,5-7, stabilitas stabil dalam bentuk larutan. Khasiat pengisotonis. Ascorbic acid, nama sinonim vitamin C, berat molekul 176,13, rumus molekul C6H8O6. Pemberian hablur atau serbuk putih agak kuning oleh pengaruh cahaya. Lambat laun akan menjadi warna gelap. Dalam keadaan kering stabil di udara. Dalam keadaan larutan cepat teroksidasi. Kelarutan mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam ether, dan dalam benzen. Khasiat sebagai antioksidan. Polisorbat 80%. Nama lain polisorbat 80, semopor PS80. Rumus molekul C64H124O26. Bobot molekul 1310. Pemberian memiliki bau yang khas dan hangat, rasanya pahit, bentuk cairan minyak kuning. Kelarutan larut dalam etanol, tidak larut dalam minyak mineral, tidak larut dalam minyak sayur, larut dalam air. Titik nyala 149 derajat, viskositas 425, densitas 1,08 gram per cm kubik, pH 6-8, stabilitas polisorbat stabil untuk elektrolit dan asam lemah dan basa. Saponifikasi bertahap terjadi dengan asam kuat dan basa. Polisorbat bersifat higroskopik dan harus diperiksa kandungan airnya sebelum digunakan dan dikeringkan jika perlu. Penyimpanan yang lama dapat menyebabkan pembentukan peroksida. Kegunaannya agen pengemulsi, agen kelarutan. Aqua Pro Injeksi, rumus molekul H2O, berat molekul 18,02. Pemberian cairan jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Khasiat pembawa. Perhitungan tonisitas. Levofloxacin 0,045%, benzalkonium klorid 0,0018%, dinatrium eta 0,0048%, hidroksipropil metilselulosa 0,006%, ascorbate acid 0,0038%, polisorbat 80% 0,002%, total tonisitas 0,0634%, hipotonis NaCl 0,9% dikurang 0,0634% sama dengan 0,8366%. Perhitungan dapar. Dapar yang digunakan natrium klorida atau NaOH, pKa 4,76, pH target 5. Kapasitas buffer yang diperoleh 4,342. Perhitungan dapar konsentrasi asam dan garam. Diperoleh hasil asam yaitu 2,49 dan hasil garam 0,811. Dapar yang akan digunakan yaitu 90 dikurang 0,823 sama dengan 89,1 gram atau dalam keadaan isotonis. Formulasi bahan. Levofloxacin dalam 1 botol 20 mg, dalam 100 botol 2,5 gram. Benzalkonium klorid dalam 1 botol 0,5 mg, dalam 100 botol 50 mg. Dinatrium eta dalam 1 botol 1 mg, dalam 100 botol 100 mg. Natrium hidroksida dalam 1 botol 0,0819 mg, dalam 100 botol 8,91 mg. Natrium klorida dalam 1 botol 41 mg, dalam 100 botol 4,1 gram. Hidroksipropilmetilselulosa dalam 1 botol 15 gram, dalam 100 botol 1,5 gram. Ascorbic acid dalam 1 botol 1 mg, dalam 100 botol 100 mg. Polisorbate 80% dalam 1 botol 5 mg, dalam 100 botol 500 mg. Aqua Pro Injeksi dalam 1 botol ed 5 ml, dalam 100 botol ed 500 ml. Prosedur ruang steril atau gray area.
Semua alat dan wadah disterilisasi dengan cara masing-masing dengan autoklaf pada suhu 122 derajat Celcius selama 15 menit, seperti gelas kimia, kaca arloji, batang pengaduk, spatel, gelas ukur, Erlenmeyer buret, botol tetes mata, tutup karet aluminium foil, jarum biuret, membran filter 0,22, membran filter 0,45. Kedua, alat dan wadah yang telah disterilisasi dimasukkan ke wet area C melalui transfer box, ruang penimbangan atau gray area. Levofloxacin, benzalkonium klorid, natrium hidroksida, natrium klorida, hidroksipropilmetil selulosa, ascorbic acid ditimbang dengan kaca arloji yang telah disterilisasi, ditutup dengan aluminium foil dan diberi label. Yang kedua, dimasukkan ke wet area melalui transfer box untuk dibawa ke ruangan pencampuran. Ruang pencampuran atau wet area C. 1. Levofloxacin 2,5 gram dilarutkan dalam 15 ml aqua pro injeksi ke dalam gelas kimia 250 ml. Diaduk dengan batang pengaduk steril. Kaca arloji dibilas 2 kali dengan 1 ml aqua pro injeksi. Yang kedua, benzalkonium klorida sebanyak 0,05 gram dilarutkan dalam 2 ml aqua pro injeksi dalam gelas kimia 50 ml. Aduk dengan batang pengaduk, kaca arloji dibilas 2 kali dengan 1 ml aqua pro injeksi. 3. Natrium klorida sebanyak 4,1 gram dilarutkan dalam 2 ml aqua pro injeksi dalam gelas kimia 50 ml. Aduk dengan batang pengaduk, kaca arloji dibilas 2 kali dengan 1 ml aqua pro injeksi. Yang keempat, hidroksipropilmetil selulosa sebanyak 1,5 gram dilarutkan dalam 2 ml aqua pro injeksi dalam gelas kimia 50 ml. Aduk dengan batang pengaduk, kaca arloji dibilas 2 kali dengan 1 ml aqua pro injeksi. 5. Ascorbic acid sebanyak 1 mg dilarutkan dalam 2 ml aqua pro injeksi dalam gelas kimia 50 ml. Aduk dengan batang pengaduk. Kaca arloji dibilas 2 kali dengan 1 ml aqua pro injeksi. 6. Tambahkan larutan 1 mg disodium edeta dan 5 mg polisorbat 80%. 7. Tambahkan larutan natrium hidroksida sebanyak 0,0891 mg untuk mempertahankan pH sediaan. 8. Larutan digenapkan dengan aqua pro injeksi hingga 100% yaitu di ad 5 ml. 9. Larutan disaring dengan membran filter 0,45 mikrometer yang dilanjutkan dengan membran filter 0,22 mikrometer duplo dan ditampung dalam Erlenmeyer steril. 10. Larutan dimasukkan ke dalam botol, pasangkan tutup botol karet, kemudian ditransfer ke ruang sterilisasi melalui transfer box. Prosedur yang selanjutnya yaitu ada ruang sterilisasi atau gray area. 1. Larutan disterilkan menggunakan autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. 2. Larutan yang telah disterilisasi ditransfer ke ruang pengisian di bawah LAF melalui transfer box. Selanjutnya ada ruang pengisian atau white area A, background B. 1. Siapkan buret steril dan lakukan pembilasan dengan menggunakan sediaan sampai semua bagian dalam buret terbasahi. 2. Larutan dituang ke dalam buret steril, ujung bagian atas buret ditutup dengan aluminium foil. 3. Sebelum diisikan ke dalam botol tetes mata, jarum buret steril dibersihkan dengan kapas yang telah dibasahi alkohol 70%. 4. Isi setiap botol tetes mata dengan larutan sebanyak 5 ml. 5. Pasangkan tutup botol tetes mata. Yang terakhir, botol yang telah ditutup dibawa ke ruang evaluasi melalui transfer box. Selanjutnya yaitu ada evaluasi. Pertama ada uji organoleptik. Dengan menggunakan panca indera kita dapat mengevaluasi rasa, bau, dan warna pada sediaan obat tetes mata, yaitu kejernihan, tidak berbau, dan tidak berwarna. Yang kedua ada uji kejernihan, dengan cara masukkan sampel dan pelarut pembanding 2 tabung yang berbeda. Bandingkan selama 5 menit dengan latar belakang hitam, lalu amati tegak lurus ke arah bawah tabung. Syaratnya yaitu cairan dapat dikatakan jernih apabila kejernihannya sama dengan kejernihan air atau pelarut yang dipakai. Ketiga yaitu ada uji pH.
Pengecekan pH dilakukan dengan menggunakan pH meter atau dengan kertas indikator universal. Syaratnya yaitu pH 7,0 sampai 7,5. Keempat, ada uji volumeter pindahkan. Tuang perlahan isi cairan dari wadah ke dalam gelas ukur secara hati-hati untuk menghindarkan terbentuknya gelembung. Lihat hasilnya apakah sesuai dengan volume sebelumnya atau volume yang ditentukan. Syaratnya yaitu volume rata-rata yang diperoleh dari 10 wadah tidak kurang dari 100% dan tidak ada satupun wadah yang kurang dari 95% dari volume yang dinyatakan pada etiket. Kelima, ada uji kebocoran. Uji kebocoran dilakukan dengan cara membalikan botol sediaan tetes mata dengan mulut botol menghadap ke bawah. Diamati ada tidaknya cairan yang keluar menetes dari dalam botol. Keenam, yaitu ada uji sterilitas. Secara aseptis, tuang volume cairan dengan menggunakan filter membran steril porositas 0,22 mikrometer, diameter 47 mm. Secara aseptis, pindahkan membran dari alat pemegang. Potong membran menjadi setengah bagian. Celupkan membran atau setengah membran ke dalam medium SCDM, soyabean, kasein di gas medium, atau tripoton soya broth dan inkubasi pada suhu 20-25 derajat Celcius selama tidak kurang dari 7 hari. Dengan cara yang sama, celupkan membran atau setengah membran lainnya ke dalam 100 ml media FTM dan inkubasi pada suhu 30-35 derajat Celcius selama tidak kurang dari 7 hari. Amati jika tidak ada pertumbuhan mikroba, maka sediaan tetes mata tersebut termasuk sediaan yang memenuhi syarat. Ketujuh, yaitu ada uji bebas pirogen. Uji bebas pirogen pada sediaan obat tetes mata dapat dilakukan dengan metode uji gel clot atau metode LAL. Metode ini digunakan untuk menentukan keberadaan endotoksin bakteri dalam sediaan. Yang kedelapan yaitu ada kemasan dan labeling. Memeriksa kemasan untuk keamanan dan kelengkapan informasi, termasuk petunjuk penggunaan dan tanggal kadaluarsa. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Adapun data-data atau teori-teori yang kami dapat bersumber dari Farmakope Indonesia, dari HOPE, dan dari beberapa jurnal. Untuk lebih detail mengenai sumber-sumber tersebut, bisa dilihat pada slide di atas. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.